Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda dan Bunda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Baiklah Ananda Bunda, kita hari ini akan belajar matematika ya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Ananda Bunda, untuk pembelajaran kita hari ini, Bunda akan mengingatkan kembali tentang materi kemarin, yaitu kalau kita kemarin cara mencari akar pangkat 3, hasil dari angka pangkat 3 menggunakan apa nak? Iya, menggunakan faktorisasi prima. Baiklah, untuk pada pembelajaran hari ini, silakan buka bukunya halaman 121 ya nak. Baiklah anak-anak Bunda, kita lanjutkan materinya ya. Baiklah anak-anak Bunda, silakan buka bukunya di halaman 121 ya nak. Nah, di sini selain menggunakan faktorisasi prima yang kemarin, ada juga untuk menentukan hasil akar pangkat 3 yang bilangannya lebih dari 1000 itu menggunakan tabel berikut ya nak. Bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini, yaitu untuk menentukan angka puluhan hasil akar pangkat 3 dengan menggunakan bantuan tabel berikut. Nah, bisa dibaca di sini tabelnya dari 1000 sampai dengan di sini 215.999. Nah, maksudnya apa di sini? Di sini adalah akar pangkatnya berapa nih? Misalnya akar pangkat 3 dari bilangan 8000. Nah, berarti dia ada di baris nomor 2. Nah, ya. Nah, di sini berarti angka puluhan hasil akar pangkat 3 adalah 2. Nah, untuk tentukan angka satuannya, maka di tabel bawahnya, yaitu angka satuan bilangan dalam akar. Ingat ya, angka satuan berarti angka terakhir dalam suatu bilangan. Nah, misalnya angka terakhirnya 1 berarti tetapnya bagaimana? Berarti hasilnya tetap 1, 4 tetap 4. Nah, jika hasilnya bilangan terakhirnya 2 berarti angka satuannya 8. Nah, baiklah anak Bunda, agar lebih jelas kita lanjut pada contoh soal ya. Nah, untuk contoh soal, coba perhatikan. Contoh soal yang pertama ya nak. Di sini bilangannya adalah akar pangkat 3 dari 13.824 ya, 13.824. Nah, di sini bahwa bilangan untuk menyelesaikan bilangan tersebut dengan menggunakan tabel tadi, kita perhatikan dulu angka 13.824 itu di bilangan keberapa sih? Nah, kita lihat di sini. 13.000 itu berarti berada di sini ya, antara 8.000 sampai dengan 26.999. Berarti untuk angka puluhannya adalah angka 2. Nah, sampai di sini paham nak? Berarti kita harus mencari letak angka 13.824 ini di mana sih, antara bilangan berapa sih? Nah, ternyata antara bilangan 8.000 sampai dengan 26.999, sehingga angkanya adalah 2. Nah, selanjutnya untuk angka satuan. Kita lihat angka satuan dari bilangan ini berapa? 4. Nah, kita lihat kembali pada tabel satuannya. 4 berarti tetap berarti hasil angka satuannya adalah 4. Maka hasil dari akar pangkat 3 dari 13.824 adalah 24. Gimana nih? Udah paham belum nih? Nah, kalau belum paham kita lanjut ya contoh soalnya. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu bilangan akar pangkat 3 dari 19.683. Ingat, untuk mencari hasilnya, kita lihat dulu bilangan 19.683 ini ada di mana pada tabel puluhannya? Iya, di sini ya. Berarti tetap angka puluhannya adalah angka 2. Nah, paham belum nak?
Oke, sekarang kita cek kembali. Angka satuannya angka berapa nih? Kita cek angka terakhirnya adalah 3. Nah, kita lihat pada tabel satuannya. 3 itu berarti angka satuannya menjadi angka 7. Berarti hasilnya adalah 27. Gimana nih? Gampang kan? Oke, coba kita lanjut pada contoh soal yang ketiga. Akar pangkat 3 dari 6.859. Berarti kita lihat dulu di puluhannya. 6.859 berarti angka puluhannya adalah 1. Nah, gimana angka satuannya? Angka satuannya adalah 9. Kita lihat kembali pada tabel. 9 itu berarti tetap. Berarti hasilnya berapa? 19. Oke, contoh yang terakhir yaitu akar pangkat 3 dari 54.872. Nah, kita cek kembali. 54.000 itu letaknya di mana? Antara bilangan berapa? Iya, sini ya. Sini sampai 27.000 sampai 63.000-an ya. Yaitu angka 3. Ya, Nak ya. Nah, bilangan satuan terakhirnya adalah 2. Berarti kalau 2 di sini adalah 8. Bisa dicek kembali, maka hasilnya 27, 19, dan 38. Bagaimana Anak Bunda? Udah paham? Kita lanjut materi selanjutnya ya. Anak Bunda, untuk materi selanjutnya yaitu tentang menghitung volume kubus. Silakan buka bukunya pada halaman 125. Nah, sebelum menghitung volume kubus, apa sih kubus? Ini adalah kubus ya. Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya sama panjang. Nah, yang mana sisi kubus itu berbentuk persegi. Ini bentuknya persegi ya. Nah, kalau Ananda biar bisa memahami, kubus itu bentuknya seperti rubrik. Nah, rubrik itu adalah bangun ruang yang berbentuk kubus. Karena memiliki semua panjang sisinya sama. Oke, agar lebih paham untuk menghitung volume kubus, silakan buka bukunya halaman 125 ya, Nak. Nah, di sini perhatikan gambar berikut, yang mana di sini adalah satu kubus, ya. Nah, yang mana satu kubus ini jika disusun, nah ini disusun ya, ini adalah kubus-kubusnya. Kubusnya disusun, nah sehingga membentuk kubus besar. Jadi dari satu kubus yang kecil menjadi kubus yang besar itu disusun dari kubus-kubus yang kecil tadi sehingga menjadi kubus yang besar. Nah, kubus satuan adalah kubus yang mempunyai panjang lusuk satu satuan. Volume kubus besar sama dengan banyak kubus satuan yang menyusunnya. Jadi dari kubus besar yang ini itu volumenya berarti sama dengan banyaknya kubus-kubus satuan yang disusunnya. Oke, coba di sini ya. Untuk menghitung volume kubusnya bagaimana nih? Ada rumusnya yaitu banyak kubus satuan di lapisan terbawah, ini lapisan terbawah, dikali banyak tumpukan. Nah, berapa tingkat nih tumpukannya nih? Ada berapa? Oke. Nah, banyak kubus satuan di lapisan terbawah, yang ini ya, lapisan terbawah. Ada berapa nih? 1, 2, 3. 3 dikali 1, 2, 3. 3. Kenapa 3 kali 3? Karena di sini kan ada lagi nih. Ditumpuk-tumpuk lagi nih kubus yang kecil-kecilnya ya kan? Ada 3 lagi di sini-sini ya. Nah, dikali banyak tumpukan. Tumpukannya ada berapa nih? Tingginya berapa nih? 1, 2, 3. 3. 3 kubus satuan. Berarti 3 dikali 3 dalam kurung dikali 3. 3 kali 3 berapa, Nak? 9. Dikali 3. 9 kali 3 berapa? 27. Maka hasilnya adalah 27 kubus satuan. Bagaimana, Anak Bunda? Paham? Jadi dari kubus yang besar ini ternyata terdiri dari 27 kubus satuan yang kecil-kecil itu. Nah, disusun tadi yang di kecil-kecil ini kita susun berarti ada 27 kubus. Oke.
Maka berdasarkan dari uraian tersebut dapat disimpulkan untuk mencari volume kubus itu berarti rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Nah, yang ini adalah rusuknya. Nih. Berarti sama dengan kalau rusuk dikali rusuk dikali rusuk berarti rusuk pangkat 3. Jadi, untuk menghitung volume kubus itu adalah rusuk pangkat 3. Sedangkan untuk mencari panjang rusuk kubus itu akar pangkat 3 dari volume kubus. Oke. Agar anak-anak lebih memahami, kita lanjut pada contoh soal berikut ya, Nak. Di halaman 126. Di sini ada gambar kubus besar. Nah, yang ditanya apa? Hitunglah banyak kubus satuan yang menyusun kubus berikut. Berarti kita hitung nih, kubus-kubus yang kecil ini ada berapa banyak. Nah, maka untuk menghitungnya, apa tadi untuk mencari volume kubus? Rusuk pangkat 3. Nah, berarti kita hitung di sini ada berapa nih kubus satuannya? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Di sini ada berapa juga nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Tingginya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Berarti 4 dikali 4 dikali 4. 4 kali 4, 16. 16 dikali 4, 64. Berarti volume kubus besar ini adalah 64 kubus satuan. Berarti ada 64 buah kubus yang kecil-kecil nih. Sehingga membentuk kubus yang besar seperti ini. Bagaimana Anak Bunda? Paham? Baiklah. Kita lanjut pada contoh soal berikutnya ya, Nak. Di halaman 127. Oke. Hitunglah volume kubus berikut. Nah, berarti panjang rusuknya berapa nih? Udah ketahuan ya? 5. Berarti volume tadi rumusnya apa? R pangkat 3. Berarti R dikali R dikali R. 5 kali 5 hasilnya berapa, Nak? 25. Kita kalikan lagi dengan angka 5. Berarti hasilnya 125 cm kubik. Kenapa satuannya cm kubik? Karena di sini cm-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Berarti cm pangkat 3. Jadi volume kubus tersebut adalah 125 cm pangkat 3. Oke. Nah, kita lanjut contoh soal berikutnya. Nah, di sini gambarnya. Jadi lihat dulu gambarnya nih. Berarti panjang rusuknya berapa nih? Pinter. 12 cm. Rumus volume kubus adalah R pangkat 3. Berarti R kali R kali R. 12 cm dikali 12 cm dikali 12 cm. 12 kali 12 adalah 144. Dikali 12 maka hasilnya 1728 cm pangkat 3. Bagaimana Anak Bunda? Paham? Semangat ya. Oke, kita lanjut contoh soal berikutnya ya, Nak. Baiklah Anak Bunda, untuk contoh soal yang terakhir yaitu diketahui volume kubus adalah 2197 cm pangkat 3. Panjang rusuk kubus tersebut adalah titik-titik cm. Nah, berarti kita lihat dulu. Rumus volume kubus adalah R pangkat 3 ya. Yang ditanya adalah rusuk. Panjang rusuk itu dilambangkan dengan R. Maka R sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Ya, berarti R sama dengan akar pangkat 3. Volumenya berapa, Nak? 2197. Berarti R-nya berapa? Nah, kita buka kembali pada tabel yang kita pelajari tadi. Nah, pada tabel tersebut, buka halaman 121 ya. Nah, di sini angka 2197 untuk puluhannya di angka berapa? 1. Oke? Nah, angka satuannya adalah angka berapa? 7. Kita lihat di sini 7. Berarti angka satuannya adalah 3. Jadi, panjang rusuknya rusuk kubus tersebut
adalah berapa, Nak? Iya, 13 cm. Bagaimana, Nak Bunda? Udah paham untuk materi menghitung volume kubus? Baiklah, kita lanjut pada latihan soal ya, Nak. Baiklah, Anak Bunda, untuk latihan soal kita silakan dibuka bukunya halaman 128. Nah, kerjakan pada latihan 8 itu soal nomor 1 dan soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini mau kubusnya diputar balikan kayak gini, rusuknya tetap sama ya. Itu adalah 25. Oke. Itu yang soal nomor 3, hitunglah volume kubus. Nah, tadi kita udah pelajari ya. Nah, untuk selanjutnya di halaman 128 juga, itu latihan 9, yang mana kalian kerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Di sini panjang rusuknya adalah 11 cm, maka volumenya berapa? Nah, jika volumenya 2744, maka panjang rusuknya berapa? Ingat, soal ini dikerjakan menggunakan jalan atau cara penyelesaiannya. Kerjakannya di mana? Kerjakannya di buku latihan ya, Nak. Nah, di buku latihan matematika. Sebelum untuk mengerjakan latihan ini, jangan lupa menulis dulu hasil catatannya yang atau materi yang Bunda jelaskan tadi di buku catatan matematikanya ya, agar Ananda lebih memahami. Bagaimana? Sebelum memulai, jangan lupa untuk berdoa. Sebelum memulai latihannya, jangan lupa untuk berdoa. Baiklah, sampai jumpa pada minggu depan ya, Nak. Sekian materi kita hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.